Oke, what's up guys? Hari ini kita akan mengkomparasi tentang 4 headphone di depan ini, yaitu H800. H800 ini tidak di mod, jadi masih pure kecuali warnanya. Ya, jadi cat hijau. Iya, dicat jadi ya. Ini gue nggak tahu ini Hijau, warna apa. hijau. Kelihatannya hijau, tapi kadang lumut. kelihatan abu-abu juga. Nggak tahu lah. Ini vocal clear yang asli, bukan yang MG ataupun yang MG Pro ataupun yang apapun itu. Ini LCDX ini adalah dibeli dari Audeze pada tahun 2014 dan mengalami driver change pada 2016. Jadi dia mendapatkan driver seri terbaru sebelum driver change terakhir di 2021 dan 2020. Ada driver change, so saya sekali lagi. Jadi udah dapat newer driver, kayak driver tengah-tengah sebelum driver change terbaru. Emang gak aneh tau sih, suka ngasih driver change tapi kayak nggak jelas gitu. Nggak ada serinya, nggak ada Nggak apanya. ada seri, nggak ada apanya, nggak ada pengumuman, nggak ada apa gimana lah. Dan ini adalah Heavenman Aria, dan ini Heavenman Aria V seri 2 yang udah yang melewati stealth revision. Dan ya dia juga nggak ada sebut apa-apa, yang ada Rev 1, Iya. Rev 2 nggak ada tahun-tahunnya, Nggak sama ada ada serinya tahun-tahun. segala macam juga. Jadi Konon suaranya harusnya sama, cuman harusnya. ada banyak yang menemukan perbedaan. Cuman ya ini gue kasih tau, ini seri 2. Dan build quality bukan seri 2, jika lo mau beli cari yang seri 2. Oke, menurut lo J, kita semua headphone ini adalah headphone yang cukup terkenal. Semua orang sudah tahu ini headphone apa. Hampir semua orang sudah tahu ini headphone apa. Ya, dan Cuman jarang sekali dibahas di environment review Indonesia. Mungkin karena ya, emang gak gitu populer di sini. dan Cuman gua sangat menyarankan bagi kalian yang sedang climbing, mungkin atau cari upgrade, cari apa gimana, jangan takut ke arah sini. Kenapa? Karena misalnya gini nih, lu beli ayam murah atau lu beli headphone murah, menurut gue malah lebih boros daripada lu beli ini satu biji gitu loh. Asalkan lu jangan kayak gue beli semuanya. ya, Makanya video ini digunakan agar bisa beli yang tepat. ya, Kalian tahu kalian cari yang mana. Ya jujur 4-4-nya menurut gue bagus. Gak ada pilihan yang salah di sini. Jarang gue ngomong gitu. Biasa gue ngomong daya ini aja saya jelek. Tapi ya ini yang terjadi di sini karena semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan gue rasa semuanya itu punya alasan yang tepat kalau lo pengen beli. Bisa ada kayak justifiable gitu lah, ya, lo mau dan beli. menurut kita ini juga headphone yang kayaknya nggak bakal hilang dari dunia audiophile dalam Iya. jangka waktu yang dekat ya. Ini LCDX aja udah berapa tahun ini? LCDX dari 6-7 tahun lah ya, 2013. dari 2013 malah, dan sekarang masih relevan gitu kan. Iya, Dan H800 dari 2011 dan 2011. sekarang pun masih relevan. Jadi gue rasa semua headphone di meja ini bukan headphone yang bakal hilang dari dunia audiophile dalam jangka waktu yang dekat. Jadi ini bisa dianggap sebagai investasi tadi. Kayaknya ya udahlah, bisa aja. begitulah ya. Untuk semua headphone ini mungkin kita nggak bahasnya di Inggris sih, tapi kita ngomong soal power requirements, kita nggak bahasnya di Inggris. Rata-rata mereka banyak yang pada scalable, kecuali kalau misalnya lu pengen bawa portable. Satu-satunya gue bisa saranin kalau mau bawa portable tuh LCDX, karena dia paling enteng di direct dan dia nggak terlalu milih-milih ampli, nggak terlalu MPK lah. Cuman lu bakal mungkin nggak bisa merealisasikan the true potential yang lebih baik kalau misalnya lu pakai a better amp. Ya pasti semuanya begitu sih. Ya, dan tapi form factornya yang tolol begini nggak bisa. Susah dibawa Susah juga. dibawa kemana-mana. Iya, gitu loh. Jadi ya itulah. Menurut lu headphone ini bagaimana, Ji? Jadi dari 4 headphone ini tentunya favorit gue Vocal Clear, karena gue juga punya ini Vocal Clear. Ini unit gue pribadi. So ya, jadi ini gue rasa bakal lumayan kebias ya sama impresi gue, karena gue punya ini. Jadi Vocal Clear menurut gue nih headphone yang luar biasa. Menurut gue dia punya suara yang lumayan intim, sangat engaging, exciting gitu ya, lumayan seru suaranya. Dia tuh ada treble yang lumayan kuantitasnya lumayan naik dikit, tapi nggak annoying gitu loh, nggak menyebalkan suaranya.
sangat engaging. Bassnya juga menurut gue benar-benar punchy, enak banget. Dan overall dynamics di Vocal Clear menurut gue bagus. Gue juga paling suka presentasi mid-range segala macam dari si Vocal Clear ini. Untuk Aria, menurut gue Aria ini merupakan headphone yang juga bagus banget, karena Aria ini punya width dan depth dan juga tinggi soundstage yang luar biasa. Dia suaranya lebih netral, dia nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Detail separasi segala macam juga menurut gue luar biasa sekali di Aria, dan Aria itu juga headphone yang bisa gue bilang cepet banget. Oke, HD800 menurut gue ini headphone yang gue bisa bilang bright, tapi yang pasti dia nggak tipis gitu ya. Orang banyak yang bilang kalau HD800 itu tipis kalau gak ada bassnya. HD800 tuh ada bassnya banget. Mungkin itu salah satu hal yang bakal lumayan mengejutkan kalau pertama kali pakai HD800, karena HD800 ini bassnya tuh menurut gue punchy banget, walaupun memang benar-benar cepet banget. Jadi dia nggak bakal berasa apa ya, mungkin bassnya bisa berasa malah kecepatan, tapi bassnya nggak ada banget, punchy banget. Mid range nya juga ya sekali lagi nggak tipis, tapi emang treble-nya ini di kuping gue emang sangat annoying. Ada peak di 5,5K yang gue bener-bener nggak tahan lah. Ada sesuatu yang bikin kuping gue tuh annoyed gitu, nggak terlalu seneng gue dengerin HD800 ini treble-nya. Nah, si LCD-X ini mungkin merupakan headphone yang suaranya paling tebal di antara semua ini. Bassnya benar-benar presentasinya gue lumayan suka. Slam di sub bassnya benar-benar enak banget. Tekstur bassnya juga menurut gue bagus banget. Mid range-nya untuk vokal cowok, gitar segala macam menurut gue enak banget. Dia tuh tebal dan agak teksturnya unik. Bukan unik sih, bagus sih. Kenapa gue bilang unik ya? Bagus maksudnya gue. Cuman memang kekurangannya si LCD-X ini menurut gue adalah di bagian upper mid, daerah vokal cewek segala macem, dia tuh agak mundur dikit, agak recess, dan itu mungkin satu hal yang gue paling kurang suka dari LCD-X ini. Si LCD-X ini juga di treble-nya, di upper treble, ujung banget, dia tuh ada lumayan naik dikit, jadi mungkin bakal ada berasa shimmer, bahasa Indonesia apa ya? Ya shimmer aja ngomongin. Shimmer pokoknya lah. Jadi kayak ada boost sedikit kerasa something gitu di upper treble sana, air frequencies-nya. Dan di antara semua headphone yang gue pernah dengar, mungkin ini termasuk salah satu yang punya extension sub bass terbaik yang gue pernah dengar. Oke, kalau misalnya menurut gue sih Vocal Clear ya, tadi seperti J.A. sudah uraikan dengan cukup panjang. Gue cukup setuju dengan apa yang dia katakan di Vocal Clear. Untuk Hi-Fi Man Aria menurut gue sih dia ya juga J.A. udah menguraikan dengan baik sih. Perbedaan gue sama J.A. mungkin lebih di HD800, dimana di gue nggak ngerasa peak itu sama sekali. Jadi bedanya gue sama J.A. situ, gue nggak bisa, gue tahu itu ada peak sana. Cuman peak itu tuh benar-benar literally nggak ada gangguan apa sama gue. Jadi jujur menurut gue the easiest way, paling mudah untuk gue ngedescribe HD800 itu adalah dia warm bright. Apa itu maksudnya warm bright? Maksud kan sebenarnya kebalikannya bright ya bukan warm, kebalikan bright ya dark. Bright maksudnya dia treble, dia tuh bright, ada elevation di treble. Sedangkan mid range dia tuh agak sedikit mundur, sebagian upper mid range-nya sedikit mundur. Jadi dia mempresentasikan tuh tidak ada shout ya, tapi lebih ke warm presentationnya. Jadi dia itu in general tanpa peak itu dia adalah warm sounding headphone. Nggak warm as in warm tebel kayak lu bayangin Blonde 03 ataupun lu bayangin R70X. Nah itu beda warm di sana. Kalau R70X kan emang warm, emang tebel suaranya, beda. Sedangkan ini tuh masih di arah netral, cuma sedikit warm karena nggak terlalu elevated di upper mid range ya. Tapi ya dia ada tambahan energi di bagian treble-nya, jadi ya warm bright. Sama kayak gue deskripsiin Hi-Fi Man Aria sih. Jadi mid range dia tuh lower mid range ada sedikit body, terus kayak dia bass extensionnya juga cukup sampai ke bawah-bawah, juga nggak habis-habis. Makanya dia bisa presentasiin vocals dengan warm, nggak karakter warmnya, tapi dia ada elevated di treble-nya juga.
Jadi kayak warm bright. Sedangkan untuk LCDX tergantung umur menurut gua. LCDX kalau misalnya lu udah lebih berumur, saudara-saudara yang sudah lebih berumur, saudara-saudari maksudnya berumur, siapa tahu ada yang cewek nonton ini sih. Tahu. Kayaknya nggak ada. Demografi kita sih sangat kecil sebenarnya. Cuma kayak nggak sampai 1% kayaknya. Iya kayak apa 0,3 gitu. kalau nggak salah terakhir aku cek. Pokoknya saudara dan saudara-saudara dan saudari atau yang merasa kalau misalnya umurnya masih muda dan pendengarannya masih sampai atas sana, upper treble, mungkin lo bakal ngerasa ini agak sedikit bright. Namun kalau misalnya lu adalah yang sudah berumur di atas 30-an, 35, 40-an biasanya, lu udah gak bisa dengar tuh upper treble-nya, jadi lu ngerasa ini dark. Makanya kalau lihat reviewnya tuh ada yang bilang oh ini dark, ada yang bilang oh ini bright. Jadi ya tergantung umur Anda satu. Dua, tapi untuk keduanya mid range-nya sangat tebel, sangat fix, sangat tapi presentasinya tetap clean. Jadi kayak dia nggak, kalau kita bayangin sesuatu yang tebel, kita bayanginnya dia tuh adalah sebuah yang kayak agak-agak muddy, agak-agak apa kayak gitu, blonde, kayak agak bloated, kayak blonde gitu ya. Di sini nggak ada itu bloated, nggak ada itu muddy, nggak ada itu apa-apanya, kayak clean tapi tebel. Jadi it's a very unique presentation menurut gua, dan bukan sesuatu yang jelek, cuman untuk sebagian orang mungkin gak suka gitu sama presentasi, kayak most audiophiles are not looking for this type of sound. But if you're one of the people who are looking for this, apakah kamu salah satu dari orang yang mencari suara begini, if you're looking for audiophile that look, nah kalau misalnya lu ada salah satu audiophile yang mencari suara begini, menurut gue ini pilihan yang cukup tepat. Nanti gue katanya gue dong katain tempatnya. Oh ya, lu yang kat. Selamat, semangat ya. Nice. Nah, satu lagi yang belum kita sebut, ini HD800 kita ini serinya udah 30.000 sekian, ini 35.000, dan HD800 ini udah lewat berapa iterasi juga sepanjang umur dari 2011 dia. Dari yang paling notable yang sudah tercatat dan sudah termeasure perubahannya adalah dari seri 8.000 ke 25.000, bagian treble-nya sudah berkurang lumayan jauh, dan dari 25.000 ke 30-an ribu serinya juga udah ada adjustment sedikit. Jadi kalau mau nyari ya yang seri-seri belakangan. Seri-seri belakangan apa yang baru? Kalau bisa, kalau nggak salah sekarang 40.000 juga udah nyampe lebih gitu. 50.000 ya paling baru, kayak sekitar 50.000. Gue lihat sih 40.000-an, jadi mungkin ada. Tapi ya 30.000 ke atas lah carinya. Ya, kok bisa. Dan ya gue juga kaget sih pertama kali gue denger HD800 ini nih, gue expect something bright, something thin gitu, sesuatu yang thin, sesuatu yang tipis-tipis, pedes-pedes nggak jelas gitu ya. Iya, karena dari deskripsi kebanyakan orang, dan bahkan gue sendiri pun mendeskripsikan HD800 itu benar-benar tajam banget. Tetapi mungkin gue juga menjelaskannya mungkin terlalu lebay kayaknya ya. Iya, banyak mungkin, orang lebay di dunia audiophile. Dan seperti gua. Dan si HD800 ini pastinya nggak setipis, nggak sebaseless kayak orang kebanyakan bilang gitu. Kebanyakan bilang kayak HD800 kok gak ada bassnya. Ada bassnya. Itu banyak orang salah di dunia audiophile. Mungkin sudah terbiasa sama suara bass heavy, mungkin kayak Iya, mungkin. Oke, jadi itu adalah sedikit short impression dari headphone ini. Sekarang kita ngomongin soal comfort dulu, soal yang paling basic. Menurut lu comfort bagaimana aja? Menurut gue comfort sebenarnya paling enteng itu HD800 itu benar-benar headphone yang enteng banget ya. Dia benar-benar nggak ada clampnya sama sekali. Jadi itu mungkin itu bisa menjadi masalah buat lu. Kalau gue juga pakai HD800 tuh nyaman untuk waktu yang lama, cuman karena dia nggak ada clampnya, dia gampang geser ke depan belakang gitu. Jadi gue harus sering ngerubah-rubah posisinya untuk benerin posisi si HD800 ini di kepala gue. Tapi menurut gue tetap aja ini mungkin headphone yang paling nyaman untuk waktu pemakaian yang lama gitu ya. Setelah itu ada Vocal Clear ini menurut gue dia lebih imbang. Dia ada clampnya lumayan banyak, dan headbandnya menurut gue udah lumayan nyaman. Jadi si Vocal Clear ini lumayan terdistribusi beratnya di kepala lu. Jadi gue sendiri dipakai Vocal Clear bisa lumayan lama, bisa berjam-jam, dan gue masih cukup nyaman pakai si Vocal Clear ini. Dan ini 2 biji ini sebenarnya nggak included sama si Vocal Clear ini, Decoding Nugget. Gue cuma tambahin ini aja biar ya lebih nyaman lagi aja gitu.
si Aria mungkin ini termasuk juga termasuk headphone yang lumayan nyaman juga. Cuma si Aria ini gue kurang sukanya, comfortnya adalah dia tuh cupnya juga lumayan suka geser-geser. Dan si Aria ini tuh mungkin termasuk salah satu headphone yang paling signifikan suaranya, berubah suaranya kalau posisinya berubah di kepala lu. Aria ini kalau misalnya dia berubah dikit di kepala gue, dia suaranya bisa dari depan jadi ke belakang gitu. Jadi agak susah gitu gue pakainya kadang, karena dia berubah dikit langsung berubah total suaranya. LCDX mungkin merupakan headphone yang gue paling gak suka pakainya karena dia berat banget. Gue pakai LCDX tuh kepala gue udah coba segala macam posisi, kurang nyaman untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau lu nggak ada masalah sama berat headphone itu sendiri, dan terutama kayaknya kalau nggak salah mode-mode baru sekarang udah pakai comfort strap kalau nggak salah ya, si LCDX ini. Jadi mungkin kalau berat headphone itu nggak terlalu masalah buat lu, mungkin lu bisa cocok sama LCDX. Dan karena padsnya segala macam juga gede banget dan gue juga cukup nyaman, so selama lu nggak masalah sama beratnya, mungkin LCDX bisa cocok aja gitu. Ya bener, gue di antara 4 headphone ini yang kalau misalnya lu ada biasa generally ada problem sama fitting, yang paling aman nomor 1 menurut gue Vocal Clear. Kenapa? Karena dia clamp dan head berat distribusinya di kepala dan di clampnya itu paling even menurut gue. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di A800, dia tuh full di kepala karena dia nih nggak nge-clamp. Ya, ini nggak ada clampnya sama sekali, bener-bener melompong banget. Jadi mungkin lo agak ngerasa sedikit hotspot di kepala, bagian kepala yang nggak gitu nyaman, yang di bagian headbandnya nggak gitu nyaman. Mungkin lo kasih ganjelin something kayak di Koni Nugget, mungkin bisa lebih nyaman, atau apapun apa, lo kasih foam dikit, mungkin lo mau tiket atau lo pakai agak majuan gitu, terserah mungkin. Tapi ini kalau lo nyaman pakainya, ini feels like nothing. Jadi kayak nggak bisa aja kayak lo lupa lo pakai ini. Lo bisa kayak ada sebagian orang yang bisa pakai ini indefinitely. Jadi kayak lo bisa pakai ini ngapain aja, sambil mandi, sambil tidur, sambil coli, selalu. Ya, sambil mandi juga ya. Rusak gimana? Ya selalu lah pokoknya bisa. Jadi nyaman sekali. Sedangkan untuk sini ini lebih clamp focus. Jadi dia ada clampnya nggak gitu keras sih, nggak gitu heavy. Tapi dia distribusi lumayan bagus, dan dengan ada comfort strapnya juga distribusinya enak. Cuman dia itu lebih fokus ke clampnya daripada ke top heavynya. Dia dan bentuk dari X-shape Hi-Fi Aria juga cocok-cocokan sama kepala lu. Kalau seal-nya nggak gitu bagus, dynamics berkurang dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi suara. Ya pasti ada dynamics berkurang. Nah, jadi kalau ini, kalau kepala lu gede dan panjang, gue rasa cocok. Kalau lu pendek, kecil dan pendek, gue nggak tahu. Karena kepala gue gede dan panjang. LCDX, oke. Pertama ini paling berat, apalagi lu colok kabel pasti lebih berat lagi. Ya, ini gue bisa bunuh orang gue timpuk pakai ini, gue rasa ya. Terus belum pernah dicoba, jangan panggil polisi ke gue. Tapi kebanyakan orang banyak yang ngerasa ini tuh agak terlalu top heavy. Itu mungkin karena emang karena satu ini berat, dan dua mungkin karena makanya salah, dimana orang makainya itu ini pas di atas kepala dia. Seharusnya makainya dari gambar dan dari gue lihat desainnya dan dari gue cocok-cocokan juga, gue coba-coba sendiri gitu. Yang benar adalah makainya dia agak kedepanin, karena ini clampnya lumayan kuat. Jadi kalau misalnya bagian headbandnya agak taruh di depan sedikit, ya bukan di jidat ya, maksud gue di depan sedikit, bagian kepala bagian depan, distribusi beratnya akan jauh lebih even. Dan gue nggak tahu apakah karena leher gue super kuat atau apa gimana, gue pakai LCDX tuh bisa berjam-jam tanpa komplain, tanpa apa sih. Jadi ya itu justru malah gue lebih bermasalah sama clampnya dulu pas awal-awal pakai daripada sama beban dari headphone-nya. Begitu. Bagaimana menurut lo tentang build mereka? Menurut gue build quality control macam-macam dan aksesoris gitu. Build quality control tentu saja H800 tuh the best. I mean, ini headphone yang statusnya lumayan legendaris dan memang
Sennheiser pada umumnya spare part segala macam juga lu gampang ketemunya. Kalau dia rusak, yang jarang sekali ada laporannya gitu ya si Sennheiser ini, apalagi HD800 segala macam, gue benar-benar jarang banget lihat ada thread orang yang drivernya rusak apa segala macam gitu-gitu. Mungkin ini the best gitu ya untuk masalah build quality sama quality control. Kedua mungkin sebenarnya ini semua kayaknya sama-sama punya masalahnya sendiri ya. Vokal itu ya lumayan terkenal, mereka itu headphone-nya sering rusak gitu ya. Apalagi seri vokal Lear, gue udah kenal berapa orang yang punya Lear udah berapa biji, mereka udah garansiin, mereka udah ganti segala macam, drivernya mati terus. Dan ya vokal secara umum memang tidak punya track record baik untuk masalah durability gitu ya. Dan quality control juga agak ecek-ecek. Vokal clear memang, tapi dibanding Lear itu lebih jauh lebih jarang gue denger kalau misalnya ada yang punya vokal clear mati sebelah segala macem. Jarang banget bermunculan. Jadi gue rasa nggak bakal banyak masalah. Gitu ya. Kayaknya jauh lebih aman dibanding Lear. Dan ini pun udah konsol udah 3 tahunan nih headphone, dan sejauh ini nggak ada masalah. Yang masalah paling cuman ya catnya si vokal clear ini udah lumayan mulai melupas gitu ya di antara semua headphone ini. Bahkan si LCD-X ini merupakan salah satu headphone paling tua kita, kedua setelah HD800, catnya juga masih oke aja, fine aja. Ya, ini untuk headphone setua ini catnya luar biasa bagus. Masih luar biasa bagus. HD800 ini kalau nggak salah catnya udah mulai catnya udah hancur. Catnya gampang banget lu kayak gampang pudar sedikit gitu loh. Dan makanya gue repaint. Iya, makanya repaint hijau gini. Nah, yang masalah sama vokal dibanding ini semua adalah earpad sesi vokal ini harganya untuk ganti $200. Ini pads paling mahal di antara semua headphone di sini. Jadi kalau lu nge-daily ini sering-sering, ya keep in mind lah ya, lu setiap berapa tahun sekali mungkin lu harus bayar $200 buat ganti padsnya doang. Dan tahu juga nih padsnya nih bahannya semacam fabric gini kan. Microfiber gitu. Microfiber dan mudah untuk kotor apa gimana, gue nggak tahu. Dia lumayan mudah berubah warna dan lumayan mudah menyerap geli, mudah jadi geli anggapannya. Iya begitulah. Nah, sedangkan LCD-X nih lo bayangin nih handphone dari 2014, ini belian 2014. Masih aman-aman aja. Ini padsnya masih tebel, masih bagus. Entah bagaimana, apakah karena dia pakai sheepskin atau apa. Dan kayak this screams quality. Ini pads ini nih, padsnya bagus banget ya. Bagus banget. Enggak kayak padsnya sih Hi-Fi-Man Aria. Padsnya Hi-Fi-Man Aria lumayan bagus, tapi Ananda kan juga pakai pads yang sama. Pengalaman gue sama padsnya Hi-Fi-Man adalah kalau misalnya lu pakai kacamata kayak gue, pads lu kemungkinan besar belakangnya sini bakal brodol kalau kena kacamata sering. Karena dalamnya dan luarnya ini sebenarnya pleather, bukan leather beneran. Tapi sininya microfiber dan ini sebenarnya no problem. Untuk masalah si Hi-Fi-Man Aria ini unit sebenarnya udah pernah diganti sebenarnya. Iya, jadi Hi-Fi-Man Aria gua yang sebelumnya kan versi 1. Ini versi 2-an. Itu adalah alasannya adalah karena baru Agustus tahun lalu kalau nggak salah. Driver sebelah kiri mati. Ini biasa jarang sih terjadi di Aria ya. Biasa Hi-Fi-Man yang reported punya masalah-masalah seperti ini pada umumnya adalah 400i ataupun seri-seri lebih rendahnya. Jarang sekali seri-seri yang tinggi mengalami masalah seperti ini, ya karena emang pasti quality controlnya untuk yang lebih mahal pasti lebih bagus dong. Kecuali ini dulu parah banget nih. Ini dulu parah banget. Cuman ya itu terjadi ke gua, tapi untungnya Hi-Fi-Man mengganti baru dengan yang V2, jadi kayak gue gak komplain. Malah gue cuan kayaknya. Sedangkan Audeze LCD-X yang dulu, wah parah banget tuh, gila. Driver problemnya tuh parah banget. Banyak masalahnya. Tapi sekarang semakin kesini, semua headphone ini sudah mulai baik quality controlnya. Jadi gue rasa selama lu beli ada garansinya, nggak bakal masalah. Cuman kita tidak merekomendasikan lo beli headphone baru. Iya. Ini semua headphone di sini semuanya second hand sebenarnya. Iya, gue beli second semua. JM beli, misalnya gue beli second. Dan lo bisa dapat murah. Kalau beli second. Dan itu kita bakal ngomongin nanti begitu kita ngomongin masalah. Iya, masalah value ya.
Oke, masalah konektor sih kalau misalnya lu mau ganti kabel, lu mau cable roll mungkin untuk Hyperman Aria dan Vocal Clear tuh paling mudah karena dual 3,5 lu bisa bikin di mana aja, lu bisa cari di mana aja. Lu cek Tokopedia juga kayaknya ada, meskipun Ada. yang quality bagus tuh agak-agak susah nyarinya. Lu harus bikin sendiri atau apa. Sedangkan ini dual mini XLR di mana sebenarnya lu nyari pin mini XLR tuh nggak gitu sulit sebenarnya. Mungkin builder banyak yang bisa buat juga. Ya. Nggak gitu mahal pinnya atau Ya, apa. pinnya terlalu mahal. Nggak Nah, kayak sedangkan si- ini, ya, nah ya, ini adalah headphone dengan pin Pin- limo, ya ya, limo. Oh. ya sejenis limo. Nah, pin limo adalah pin-pin yang dipakai NASA. Ya. Jadi kalau lu nyari ya pin-pin terkuat, ter high quality, Ya, menurut gua ya this is one of the best. iya. Dan lebih sering kejadian headphone yang rusak duluan sebelum pinnya. Iya, jadi Ada banyak foto yang bisa temui di mana orang tarik kabelnya yang copot justru pinnya bukan headphone-nya. jadi kayak plastik di headphone-nya nggak kuat buat Iya, nahan pinnya. dibanding pinnya ya. Kayak tipe-tipe kalau misalnya lu pengen kalau misalnya pinnya rusak bom meledak ya lu pilih ini gitu. Iya. Dan ada alasannya juga karena pinnya juga harganya Mahal sekali. minimal 500.000. Ya sekitar 500 pak. Kemarin tuh gue nemu topen 400-an. Gue nggak tahu itu mungkin KW. Cina apa gue nggak tahu. Ya, gue Nggak tahu. ya pokoknya yang merek yang style begini. Gue nggak tahu ini merek apa, tapi style begini biasanya mahal, jadi expect bayar premium kalau lu pengen ganti kabel. Ya, dan kabel HD800 itu mahal-mahal. Iya, makanya kabel Mahal-mahal. 800 itu mahal-mahal. Kalau lu cari di AKH atau Topet kayak begitu. Oke, sekarang kita udah ngomongin ini semua, kita pindah ke sound. Oke, gue akan bahas tentang H800 dulu. Kita akan adu dengan Vocal Clear. Dua-duanya menurut gue adalah dynamic driver yang cukup, dua-duanya tuh secara teknikalitas menurut gue cukup baik dalam hal detail retrieval dan resolution dan definition, tapi berpresentasinya cukup berbeda, di mana di Vocal Clear dia itu sedikit lebih warm, sedikit lebih agreeable, tonality-nya kayak lebih baik, lebih bukan lebih kayak lebih mudah didengar untuk sebagian besar orang. Cuman presentasi dari vokal dia itu sangat intim di tengah, jadi kepala Anda seperti mikrofon ini gitu. Sedangkan untuk HD800 presentasi vokalnya agak sedikit di depan loh, dan gue jujur lebih prefer vokalnya ada sedikit di depan gue. Kenapa? Karena kalau gue denger lagu untuk an extended period of time, dan ini terpengaruh oleh listening volume gue yang lebih gede daripada terutama daripada JE, gue nggak tahu lebih gede daripada rata-rata apa enggak. Lebih gede rata-rata menurut gue lah. Jauh dia rata-rata. Dia tuh Ya. pakai HD800 tuh bisa kedengeran dari luar kayak kafe loh. Ya pokoknya gitu lah. Gue pakai dan lebih less fatiguing untuk gue dengar HD800 daripada Vocal Clear. Itu pun juga terpengaruh dari gue tidak pernah ada masalah dengan presentasi treble-nya H800. Justru gue ngerasa ada sedikit energi di Vocal Clear yang gue lebih don't mind ada di H800 gitu. Kayak peletakan energi di H800 itu adalah peletakan energi yang gue tidak begitu masalah gitu. Sedangkan peletakan energi di treble-nya Vocal Clear itu agak membawa sedikit sibilan di kuping gue sedikit. Hanya sedikit untuk beberapa track yang cukup kuat juga di S region-nya. Untuk masalah detail retrieval sebenarnya kalau misalnya kita nonton review orang bilang oh ini detail retrieval H800 itu yang terbaik dan yang lain kayak di bawah H800. Menurut gue emang iya, cuman perbedaannya tuh nggak gitu jauh. Kayak orang tuh suka melebay-lebaykan perbedaan dari kemampuan detail retrieval dari ini. Padahal pun sebenarnya ya nggak gitu jauh. Tapi kalau misalnya mau tanya yang mana yang detail retrieval paling bagus, yang resolution yang paling bagus, ya 800 gitu. Jadi ya begitulah perbandingan ini di sini tuh retrieval sini bagus, cuman belum di kelasnya 800. Terus secara stage, secara layering the separation
menurut gua karena emang stage lebih open dan lebih besar. HD800 emang lebih mudah untuk mencari untuk menemukan separasinya juga, terus lebih mudah untuk mencari positioningnya juga, depthnya juga di HD800 daripada di Vocal Clear. Sedangkan untuk masalah dynamics, cukup jelas bahwa Vocal dan cukup diketahui oleh semua orang kalau Vocal Clear tuh dynamicsnya sangat bagus dan di atas HD800. Extension bass juga sedikit lebih bagus di Vocal Clear. Bass texture relatively similar, cuman mungkin lebih di sini bassnya lebih cepat, lebih anggapannya very accurate bass, lebih tight, lebih accurate, lebih tajam lah anggapannya, lebih sharp, bukan tajam sakit tapi tajam, lebih ya gitulah, lu ngerti lah. Untuk Vocal Clear bassnya agak sedikit lebih ada decay-nya, sedikit lebih enjoyable, sedikit lebih punchy, lebih gimana ya, lebih kerasa the dynamics, the power daripada dynamic driver itu di Vocal Clear. Sedangkan yang lu kerasa lebih sharp, lebih tajam. Meskipun ini punchy, ini punchy, ini bass dengan dynamics yang bagus, tapi tetap ada di bawah Vocal Clear. Silakan. Nah, jadi sebenarnya itu udah dijelasin sama Brian cukup lengkap gitu ya. Perbedaan gue sama Brian sebenarnya di sini tuh cuman HD800 tuh gue nggak tahan sama peaknya di 5,5K-an. Dia ini ada kayak semacam resonance atau ringing gitu di daerah situ yang gue benar-benar nggak tahan, dan makanya menurut gue HD800 itu lebih bright dibanding si Vocal Clear, dan gue nggak terlalu tahan denger si HD800 ini untuk jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Tapi memang harus gue akui kalau soundstage si HD800 ini benar-benar luas banget. Kalau gue pakai HD800 ini karena gue di rumah ada setup untuk gonta-ganti antara speaker sama headphone gitu ya, tinggal pencet 1-2 tombol doang. Kadang gue bisa lupa kalau gue lagi pakai HD800 atau gue lagi dengerin pakai speaker, karena soundstage si HD800 ini benar-benar luas banget, besar banget suaranya. Tetapi gue sendiri lebih suka sama presentasinya si Vocal Clear yang agak lebih intim gitu ya. Gue lebih suka aja, dan menurut gue Vocal Clear ini lebih mudah didengarkan untuk jangka waktu yang lama dibanding HD800, karena sekali lagi gue benar-benar gak tahan sama peaknya si HD800 itu di yang 5,5K, dan semacam ada ringing atau resonance gitu di situ yang gue gak tahan. Dan ya sisanya gue rasa sisanya lumayan mirip lah sama apa yang Brian pikirkan soal kedua ini. Bagaimana menurut lo HD800 lawan LCD-X? Menurut gue HD800 itu HD800 itu headphone yang dia lebih cepat daripada LCD-X overall. Tapi presentasi bassnya si LCD-X itu benar-benar apa ya, berbeda. Dia tuh slam bassnya si LCD-X itu jauh lebih enak dibanding HD800. Teksturnya bass di LCD-X juga lebih bagus, extension sub bassnya juga jelas lebih bagus daripada HD800. Punchy memang menurut gua si HD800 mungkin sedikit lebih punchy, tapi memang si LCD-X ini presentasi bassnya tuh beda kelas gitu teksturnya dibanding HD800. Mungkin karena si HD800 juga ini bassnya lumayan cepet kali ya, jadi dia tuh teksturnya berasa lebih lemah jauh dibanding LCD-X ini. Dan LCD-X ini juga planar, so ya. Selain itu untuk masalah mid range terutama vokal cowok, menurut gue LCD-X ini dia tebel banget. Bukan jenis tebel yang berantakan gitu ya, ini tebel yang baik. Menurut gue vokal cowok di LCD-X ini benar-benar enak didengar, terutama kalau lu misalkan lu suka dengerin kayak actually Guns N' Roses actually sounds very good on this. Yang gue kurang suka dari LCD-X ini sebenarnya adalah upper mid-nya. Kalau kita ngomongin vokal cewek segala macam, violin dan lain-lain, LCD-X ini upper mid-nya agak mundur dikit, jadi suaranya agak suppressed gitu. Gue kurang suka kalau dengerin vokal cewek sama violin segala macam di LCD-X, dan itu bukan problem yang gue punya di HD800. Untuk treble menurut gue LCD-X tuh sebenarnya lebih nyantai dibanding HD800, cuman LCD-X tuh di upper treble tuh ada emphasis yang si HD800 ini nggak punya. Dan ya untuk soundstage dan imaging, ya soundstage-nya jauh lebih gede HD800, itu jelas banget. LCD-X tuh lebih masuk, tapi dia masih ada
soundstage juga, dia nggak bener-bener intim gimana banget. Jadi kalau misalnya gua nih, dua-duanya tuh ada beberapa kemiripan sebenarnya, meskipun kelihatannya beda sekali. Dua-duanya memiliki upper mid range agak sedikit mundur, sedikit mundur di sini dan lebih banyak mundur di sini. Tapi gini, meskipun upper mid range lagi mundur di LCDX, cuman kalau misalnya lu tanya yang mana yang lebih mid centric, LCDX. Menurut gue midnya lebih kerasa intim, lebih kerasa maju. Secara general semua midnya lebih kerasa maju. Karena fundamental tones daripada mid range-nya di LCDX tuh benar-benar emphasize. Jadi semua kerasa like very forward gitu untuk ini. Tapi mungkin tuh harmonics, female vocal harmonics atau male vocal harmonics agak sedikit kerasa ketarik dan jadi nggak agak sedikit veiled di sana karena upper mid range agak mundur. Sedangkan di HD800 secara general secara general mid range linear. Menurut gue it's not nggak selalu semaju LCDX. Dan gimana ya, malah gue ngerasa agak sedikit mundur karena positioning dia yang lebih di depan muka lo dan gak gitu intim, gak ada terasa intimasinya daripada mendengarkan lagu-lagu dari HD800. Untuk bass tadi seperti JE sudah cukup menjelaskan dengan cukup lengkap. Mungkin kalau misalnya gue tambahkan aja, menurut gue perbedaannya, dan menurut gue keduanya kayak Jay tadi bilang sebenarnya sedikit punchy di HD800. Cuman kan gue ngerasa mungkin emang lebih tajam, lebih tight di HD800. Punch-nya juga lebih tight, lebih precise gitu. Tembakannya lebih precise. Namun di LCDX itu powernya lebih gede. Anggapan lu notok sama lu nonjok. Lebih precise di sini kan. Tapi power dan dynamicsnya dan hajarannya, hantamannya lebih berenergi di sini. Ini adalah definisi planar bass. Kalau lu penasaran sama apa namanya planar bass dan lu orang bingung, ini planar bass maksudnya apa sih? Gue dengerin HM400 SE biasa aja, gue dengerin HM400 AI biasa aja. Ini planar bass, dimana dia clean, tebel, powerful, deep, tidak distorsi, tajam. Ini planar bass. Jadi cepat juga gitu kayak ini. This is definition of planar bass. Dimana kalau misalnya lu dengar something yang lebih lagu-lagu yang lebih bassy ataupun yang sesuatu yang banyak main sub bass atau lower frequencies lah ya, lu bakal ngerasa kayak lu bayangin ya, kalau gue dengar musik tuh gue suka visualisasikan ya. Lu bisa bayangin bass tuh begini nih, ya kan? Ada swiggly lines ini nih, bergelombang ini. Gelombang di sini tuh lebih well defined, lebih berbentuk, lebih nyata dibandingin gelombang di HD800. Itu adalah kemampuan daripada sub bass planar yang menurut gue di LCDX tuh benar-benar bagus presentasinya. Untuk treble, LCDX tuh punya treble yang cukup unik, dan dia itu dan ini yang membantu dia menjadi headphone untuk ngecek problem-problem di musik dengan baik. Karena treble dia itu bisa dengan mudah memotong masuk. Anggapannya gini, upper mid range dia mundur. Akibatnya apa? Jadi seakan-akan penghalang untuk treble nge-cut ke mid range-nya itu, dan untuk dia muncul ke surface ke apa namanya? Ke surface apa namanya? Gue juga lupa namanya, bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya muncul permukaan. Ya, muncul ke permukaan ya. Permukaan itu lebih mudah untuk treble di LCDX. Jadi sedang di mana H800 itu treble-nya lebih ke kontur, meskipun emang ada peak-nya tadi di 5,5K, cuman distribusinya lebih sedikit balance di H800 daripada di LCDX. Namun untuk
lu ngerasa wah ini treble detailnya masuk ke permukaan dan menembus mid range dan musiknya gitu. Jadi lebih 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 dikeluarkan gitu anggapannya, lebih ya ditongolkan tuh ya. LCD-X menurut gue bisa lebih begitu kalau pendengaran lo masih Mantap. ke ujung ya. Masih sama mantap. Masih ke ujung, masih mantap ke ujung. Sedangkan presentasi mereka juga agak sedikit berbeda, dan ini sebenarnya gue lebih bayangin lebih quality dari planar lawan dynamic, karena ini terjadi juga di HiFiMan Aria dan Vocal Clear juga, di mana kalau misalnya gue ngelihat LCD-X presentasinya itu seakan-akan gue melihat lagu yang terbuat dari kaca, yang kembali lagi tadi gue bilang gue visualisasikan, jadi semua lagu tersebut digambarkan di a screen door gitu loh, kayak sebuah lapisan lapisan kaca, dimana gue bisa melihat lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, jadi kayak ini adalah surface level detail, ini layer 1, ini layer 2, layer 3, layer 4, dan ini adalah kemampuan separasi dan layering daripada planar headphone high end yang menurut gue fantastic sekali, separation dan layering daripada planar headphone. Sedangkan kalau misalnya gue denger lagu di H800, gue merasa kayak gue berada di sebuah ruangan semacam ruangan dome gitu, dimana kayak gue di parabola, semacam ruangan parabola yang gue bisa melihat semua ada di langit-langit, semua detail kerasa, dan gue punya teropong untuk melihat semua detail itu secara jelas gitu. Jadi meskipun ini lebih mudah gue untuk melihat detailnya secara general ya, untuk across all frequencies, di sini gue ngerasa semuanya itu well placed dan well layered daripada di HD800. Jadi itu kayak soal ketebalannya tadi Jason udah ngomong juga sih, jauh lebih tebal sih untuk male vocal dan sebagainya. Oke, bagaimana bagaimana menurut lo dan H800 lawan Aria? Cukup sesuatu yang cukup mirip ya. H800 sama Aria menurut gue cukup mirip. Aria tuh cuma berasa dia lebih kecil dari H800, dan menurut gue treble si Aria ini walaupun mungkin dia lebih apa ya, dia lebih nyantai karena nggak ada peaknya si HD800 ini gitu ya. Gue benar-benar nggak tahan sama peaknya HD800, itu dong problem gue sebenarnya. Aria ini suaranya lebih masuk dikit, tapi soundstage-nya tuh lebih tinggi dibanding si HD800. Kalau dengerin Aria itu suaranya tuh jauh lebih, rasanya lebih besar dibanding si HD800 ini, dan mungkin ini sesuatu yang agak sulit dijelaskan, mungkin harus lebih dirasakan kalau bisa lo ada sempat untuk membandingkan kedua headphone ini. Si HD800 ini berasa lebih luas, cuman ini suaranya tuh berasa lebih tinggi. Untuk bass menurut gua Aria itu dia tuh lebih extension sub bass-nya lebih bagus dibanding HD800. Dia lebih nge-slam, dan si HD800 lebih lebih punchy gitu ya. Untuk masalah mid range menurut gue si Aria tuh cuma lebih intim aja, dan ya sebenarnya kedua headphone itu benar-benar mirip banget, cuman presentasi suaranya yang lebih intim di si Aria aja dan tanpa peak yang ada di HD800. Jadi kalau misalnya menurut gue HD800 dan Aria tuh ya tadi seperti Jason bilang lumayan mirip secara tuning, karena dua-duanya menurut gue sedikit warm neutral. Untuk Aria menurut gue agak sedikit lebih warm di mid range-nya, karena sedikit lebih banyak decay di lower mid range-nya, yang memberikan ya sense of lebih lush, lebih warm aja sounding untuk daripada HD800 untuk di mid range. Tapi dua-duanya bright di treble-nya. Maksud gue bright adalah dua-duanya ada tambahan energi. Lebih bright Aria menurut gue, tapi dia distribusinya lebih balance seperti tadi Jay bilang. Jadi untuk sebagian orang lebih nyaman dengan Aria, cuma tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang nggak ada problem dengan peak di 5,5K-nya, H800 kerasa lebih aman suaranya, kayak nggak, lebih less sibilant, lebih less hot gitu loh di H800. Dan begini, tadi gue ada sempat bandingin ini H800 dengan LCD-X mengenai yang quality dari separation ya. Bayangkan Aria adalah
LCDX tapi di expand lagi. Jadi quality daripada separation dan layering yang ada di LCDX tadi gue bilang cukup bagus, untuk saya sangat bagus gitu. Itu lebih bagus lagi di Aria. Jadi ini adalah presentasi yang cukup unik. Mungkin karena ini headphone dengan driver terbesar yang pernah ada di antara semua headphone di dunia ini, gue rasa, yang bisa bikin suara segrand itu, setebal itu, setinggi itu anggapannya. Kayak anggapan begini, kalau misalnya lu coba lu download, kalau lu cari lagu Miku Symphony, bukan Miku Michael After Sound. Bukan After Sound. Tapi Michael. Maksud gue Miku Hatsune Miku Symphony 2017-2018 tuh yang biasa di situ tuh lumayan bagus. Itu kan lagu orkestra. Lu kalau denger lagu trompetnya tuh kerasa tapi kalau di sini lu ngerasa kayak concert hall. Kayak beneran lu kalau concert hall expect lu nggak bakal terlalu dekat sama alat musiknya kan. Jadi suara trompet kerasa kejauh, kerasa cymbals kerasa jauh, semua kerasa kejauh, dan ada sebuah distance yang lebih jauh. Sedangkan di sini lu bisa menyadari dan mengetahui seberapa besar itu suaranya, seberapa tinggi itu suaranya, seberapa open itu suaranya. Jadi itu kayak presentasinya ya gue bandingin. Soundstage sebelebaran di sini. Resolusi kalau lu mencari benar-benar resolusi seperti yang gue bilang, H800 resolusinya paling bagus dari semua di meja ini. Kalau misalnya lu bener-bener pengen cari objectively yang paling banyak gue bisa denger tuh yang mana gitu, seberapa banyak detail yang gue bisa denger, H800 dengan presentasi agak sedikit berbeda yang tadi gue bilang, di mana dia itu kerasa seperti melihat sebuah gambar dengan mikroskop apa dengan teropong. Ini tadi lu bilang seperti melihat gelas kaca yang berlayer-layer. Jadi itu pun sudah berbeda. Mengenai soal bassnya, extension menang di Aria, tapi dynamics menang di H800. Dimana lu bisa ngerasa punch lebih bagus di sini. Nyaman lu bisa ngerasa lebih kerasa sampai sub bass, lebih bassnya itu kerasa lebih terpisah dan well separated di sini daripada di H800. Apalagi yang kemarin yang tadi gue omongin, gue lupa harusnya yang gue omongin di 800. Ada lagi nggak? Lawan Aria. Udah. Saya gue ingat ada satu lagi yang gue lupa. Perbedaan presentasi detail. Udah. Mid range. Udah. Oh, ada satu lagi gue baru ingat. HD800 dan Aria ini menurut gue ada perbedaan di sedikit peletakan upper mid range dan elevasi di upper mid range ya. Untuk sebagian lagu, sebagian vocals, terutama untuk vokal yang sebenarnya well mixed dan well EQ'd, Aria itu sangat enak di situ. Vokalnya kerasa transparent, translucent, semuanya kayak kerasa very clean dan very tall, very lah. Very. Clean, tall, kayak open. Sedangkan untuk sebagian musik-musik yang vokalnya kinda elevated, seperti kalau misalnya lu dengerin lagu-lagu Tokyo Ghoul, OST Tokyo Ghoul, kalau nggak yang buatan orang yang sama, Yutaka Yamada, H800 lebih nyaman karena ya itu dia agak-agak ngeboost upper mid range ya. Jadi ya tergantung lagu apa yang lu dengar. Kalau lagu-lagu soundtrack menurut gue dua-duanya bagus. Kalau misalnya lu nyari soundtrack ya antara ini dua, ya di antara meja ini, lu nyari space lebih gede ini, lu nyari bass yang lebih berbobot ini mungkin. Jadi ya itulah. Sedangkan kalau gitu H800 sudah dibandingkan sama ketiga headphone ini. Berikutnya kita akan bandingkan LCDX. Menurut lo perbandingan LCDX dengan vocal clear apa aja? LCDX yang pasti dia tuh jauh lebih tebal dari vocal clear. Bassnya menurut gua presentasinya beda. Bassnya si LCDX tuh lebih slam, lebih tekstur lebih bagus dibanding di vocal clear. Extension sub bassnya juga jelas lebih bagus di si LCDX. Menurut gua upper midnya jauh lebih
mundur si LCDX dibanding vocal clear tuh upper midnya lumayan maju gitu ya. Treble menurut gue lebih agresif, lebih engaging, nggak agresif gimana sih, lebih engaging si vocal clear. Tapi si si LCDX tuh punya kenaikan lumayan banyak di upper treble gitu dibanding si vocal clear. Untuk masalah Detroit Rival dan separasi menurut gue menang si vocal clear dikit dibanding si LCDX. Tapi overall menurut gue LCDX tuh kalau lu suka dengerin vokal cowok atau lu suka gitar segala macem, daerah lower mid gitu pokoknya, menurut gue enakan si LCDX dibanding vocal clear. Tapi kalau lu banyak dengerin vokal cewek segala macem, violin, menurut gue vocal clear tuh menang lumayan telak dibanding si LCDX. Ya, kalau misalnya lo nyari something yang tonally correct sih, LCDX bukan target yang tepat. Lo salah. Kalau lo nyari tonality yang bener-bener clean di LCDX, yang bener-bener natural, itu agak-agak salah sih kalau misalnya nyari di LCDX. Cuman kalau misalnya lo cari a bit more, ya tadi separation quality yang ada di LCDX. Terus kalau misalnya lu emang pakai ini untuk mencari detail-detail treble seperti tadi gue udah bilang, dan lu lu mayoritas yang lu denger lagu-lagu laki sekan vokal cowok dengan suara-suara yang lebih deep atau lebih raspy, lebih kasar, lebih kayak serak-serak begitu. Menurut gue LCDX tuh adalah pilihan yang sangat bagus. Namun untuk kalau misalnya gue bandingin sama vocal clear, soal Detroit Rival hampir sama, soundstage lebih lebar sedikit di LCDX. Tapi kalau misalnya lu bandingin sama vocal clear tuh ada suatu headphone yang lebih well rounded, sesuatu yang semuanya oke di vocal clear. Everything sounds good with vocal clear. Dan gue nggak bisa bilang hal yang sama dengan LCDX. Dia agak-agak milih-milih lagu. Vocal clear lu pasang lagu apa aja bisa. Legit dari, mungkin meskipun kayak untuk OST atau orkestra nggak gitu bagus karena lu nggak ada soundstage ataupun nggak ada nggak ada soundstage yang untuk mensupport lagu-lagu yang perlu soundstage gede. Masih ada sih, cuma dibandingin sama yang lain di sini mungkin ya. Gitu, ya. Tapi kalau misalnya nyari lagu EDM Dynamics yang super, lu lagi masokis pengen digebukin ya. Ini ya. Jadi it's everything kecuali soundstage. Semua bagus di sini. Aman, fitting aman, suara aman, semua aman. Semua aman. Harga? Gak aman. Nyolong aja. Pokoknya gitulah. Ya jadi ini lebih acquired taste, lebih unik, lebih something else. Kalau ini basic. Saya basic. KJ. Saya basic. Bandingkan LCDX dengan Hi-Fi-Man Aria. Kayak cukup rivalan ya mereka ya. Odyssey dengan Hi-Fi-Man planar-planar, hitam-hitam. Si Hi-Fi-Man Aria ini gue rasa dia tuh dia lebih cepat dibanding LCDX. Dia lebih tipis dibanding LCDX. Aria itu overall lebih neutral gitu ya, quote unquote lebih neutral suaranya. Dia nggak setebal LCDX. Sub bass extension gue rasa lebih bagus sedikit di Aria, sedikit, nggak terlalu banyak. Tapi memang untuk vokal cowok LCDX gue rasa nggak terkalahkan. Kecuali lu nggak terlalu suka suara yang tebal, mungkin ya Aria bakal lebih cocok buat lu. Tapi Aria untuk masalah soundstage-nya itu ngebanting si LCDX. Menurut gue soundstage-nya dan presentasinya si Aria ini tuh benar-benar jauh lebih tinggi, dia berasa jauh lebih luas gitu dibanding si LCDX. Dan treble-nya menurut gue dia lebih walaupun dia lebih bright, dia lebih rata dibanding si LCDX. Upper mid di si Aria juga nggak semundur di LCDX. Malah maju Aria. Ya malah maju ya. Jadi dia tuh nggak bakal, dia lebih cocok lah untuk segala macam musik lah menurut gue. Jadi vokal cewek segala macam tuh nggak bakal berasa mundur, nggak kayak di LCDX. Kayak gue sebenarnya kayak gue bayangin ya, Hi-Fi-Man Aria dan LCDX udah benar-benar polar opposite. Udah kebalikannya doang. Kalau bayangin kalau LCDX Dynamic Driver itu udah perfect polar opposite. Karena begini, satu,
meskipun dia lebih warm, lebih bassy, sub bass extension bagusan di Aria. Jadi yang lebih extended Aria gitu sih. Jadi meskipun bassnya tuh memang lebih punchy, lebih dynamics, lebih powerful lah di sini, tapi extension bagusan di sini. Sedangkan meskipun ini lebih bright treble-nya, extension di LCDX lebih bagus sampai upper treble. Jadi kalau nyari detail sampai upper treble sana lebih bagus di sini. Untuk detail treble sama. Gua gak terlalu gua nggak bisa bedain yang mana yang lebih bagus. Lebih mudah untuk dengar detail di Aria. Cuman kalau misalnya dua-duanya menggunakan track yang terbaik untuk dia dan track terbaik untuk dia, information yang lo bisa dapat itu relatif sama. Mungkin ada beda dikit, cuman tergantung tracknya. Itu sih. Kayak problem di sini adalah ya Achilles heel-nya tadi gue bilang upper mid range-nya agak ngedip dan lower treble agak ngedip. Itu problem di sini. Tapi kalau misalnya lu ngomong soal presentasi dan sebagainya udah jelas beda bangetnya. Ini agak-agak lebih tipis. Ini lebih female vocal. Ini lebih male vocal gitu loh. Jadi saling melengkapi lah anggapannya. Ini genre lebih jazz, lebih soundtrack. Soundtrack juga ini juga bagus kadang kalau misalnya lu pakai soundtrack God of War misalnya. Ini juga bahasa bagus banget di situ. Ya beda kayak beda lagu anggapannya. Itu cocok beda lagu. Misalnya ini lebih thrash metal atau bagaimana itu bagus di sini gitu. Nah kan di sini lebih ke lagu-lagu ya tadi gue bilang jazz soundtrack dan sebagainya. Sedangkan kalau ngomongin soal transducer related timbre menurut gue lebih organik dan lebih natural di LCDX sejujurnya. Karena ya Aria lebih cepat lebih kering lah. Anggapan Aria tuh lebih planar, kering, lebih kerasa planar keringnya daripada di LCDX. LCDX tuh lo masih ngerasa kayak decay-nya sedikit lebih tebel, lebih natural lah, lebih analog anggapan nggak bisa orang ngomong lebih analog. Ya itulah jadi itu sih perbandingan ini dua. Oke, LCDX selesai dibandingkan. Sekarang final perbandingan Clear. Nice. Clear lawan Aria. Perbandingan final yang biasa sering di-hype-in. Menurut lo bagaimana, Jay? Tentu saja lo tahu jawabannya. Gua tentu demen vokal Clear. Gua demen Clear karena suaranya lebih. Untung si Clear ini suaranya lebih dia lebih engaging menurut gua. Dia ada lebih banyak warmth-nya dibanding Aria. Decay-nya juga lebih pelan dikit dibanding si Aria. Jadi menurut gua si vokal Clear ini suaranya lebih quote-unquote lebih natural. Menurut gua Aria itu agak terlalu cepat. Walaupun memang dia kalah soundstage dan soundstage width, depth dan height dibanding si Aria, si vokal Clear itu jauh lebih intim suaranya. Tetapi overall menurut gua double banget sama si Clear. Bassnya juga lebih punchy si Clear. Extension memang dia kalah telak sama si Aria. Aria sub bass extensionnya jauh lebih bagus. Slam dan texture di bassnya juga bagusan di Aria. Tapi tetap gue lebih suka punchy bassnya si Clear. Dan ya gue rasa itulah. Kalau gue sih lebih demen Aria. Karena ya gue bilang juga gue demen soundstage. Kayak gue ngedenger Clear itu kayak ngedenger ayam. Gak separah itu sih. Cuman bukan se-soundstage yang gue expect suatu yang high end untuk punya. Kayak gue lebih prefer yang ini. Cuman kalau misalnya lu nyari suara yang lebih intim kayak HD600, lu bayangin HD600 lebih luas dikit tapi properly made gitu loh. Kayak anggapan HD600 tuh dengan soundstage yang rendah itu, yang agak-agak ala-ala, agak pengaruh ke imaging quality dan sebagainya. Sedangkan di sini enggak. Di sini luar biasa semuanya, tapi soundstage-nya kecil. Kalau di sini, ya tadi gue udah bilang luar biasa juga sebenarnya, cuman ada beberapa kekurangan here and there. Mungkin vokal lebih dry sedikit di sini. Cuman di beberapa di music jadi kayak pilihan musiknya mungkin this is more vocal focus music. Sebenarnya vokal di sini luar biasa juga. Cuman presentasi agak sedikit berbeda. Jadi dia agak sedikit di dalam, ini agak sedikit di luar. Tergantung lu demen yang mana menurut gue. Tapi kalau misalnya lu denger EDM macam-macam ya ini sih. Bukan ini sih. Ini EDM
untuk beberapa EDM yang lebih sub bass fokus daripada yang mid bass fokus, meskipun nggak gitu nggak gitu jarang, nggak gitu sering. Iya. Untuk beberapa EDM tertentu yang kayak model-model snail house, gue Ya. nggak tahu itu EDM atau bukan, tuh kayak Japanese EDM gitu. Ya, masih sama Yang model-model sekali snail house di mana dia banyak main sub bass. Iya. Di sini sangat bagus. Dan main stage juga dia. Ya itulah, pick your poison lah. Oke, sekarang mengenai value, bukan value sih, mengenai rankingnya terakhir. Coba rank keempat headphone ini dari yang menurut lo secara subjektif dan objektif, yang mana yang lu paling suka dari paling baik ke paling jelek. Nomor 1 di situ. Nomor 1 sini, nomor dan terakhir. sini. Tentu saja gue bakal bilang begini. Gini ya. Ini yang you bakal beli gitu. Ya. I mean, gue udah punya si vocal clear Yeah. ini. So ya gue paling demen vocal clear. Yang kedua gue rasa gue paling demen si Aria. Gue taruh HD800 cuy nomor 3 karena gue cuma nggak tahan peaknya doang. LCDX gue taruh terakhir karena ya gue cuma nggak suka upper midnya yang lumayan recess gitu. Kalau misalnya lu nggak kuat sama ini, kenapa lu taruh ini di atas dia? Karena menurut gue teknikalitas si HD800 ini mungkin gue masih bisa gue masih bisa EQ ini sebenarnya. To certain extent. Dan gue lebih sebenarnya ini juga bisa gue EQ sih. In that sense gue bisa EQ juga sebenarnya ini. Sebenarnya. Lu lebih mempresentasikan. Cuman selain itu ada masalah juga, masalah comfort. Gue rasa ini juga satu hal yang lumayan besar bagi gue. Ini gue nggak bisa ubah comfortnya tentunya. Ini cuma masalah cuma di suara doang. Kalau ini masalah suara dan comfort yang gue nggak bisa ubah. Gitu. Jadi gue rank harga apa tuh lebih tinggi daripada LCD X. Yeah. Kalau misalnya berdasarkan emang kapabilitas dari headphone tersebut, dianggap secara tonality dan technicality, yang mana menurut lu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, bukan masalah preference lu ya. Kalau menurut gue, kalau untuk masalah, kalau ngomong gabungan tonality dan technicality, menurut gue sebenarnya ini masih lumayan mirip rankingnya. Sebenarnya ini menurut gue nomor 1 karena dia ada balance antara tonality sama technicality. Aria menurut gue cuman karena dia tuh sebenarnya 11-12 sama HD800 menurut gue masalah technicality sama ini. Jadi gue cuma ranking Aria lebih tinggi karena dia ya gue lebih tahan sama suaranya Aria dibanding sih HD800. Kalau LCDX ya gue nggak terlalu suka sama tonality-nya dan menurut gue ini juga lebih terlalu suppress upper mid-nya dan makanya dia ada di posisi ini. Itu doang. Kalau lu ngomong masalah teknikalitas, paling tinggi menurut gue HD800, kedua Aria, ketiga si Clear, terus baru terakhir LCDX. Kalau mengenai soal value menurut gue HD800 pasti paling bagus. Kalau kita ngomong value terhadap teknikalitas ya, karena HD800 ini lu bisa dapat murah banget. Kita udah banyak sekali lihat HD800 tuh cuman kayak berapa 7 jutaan gitu ya HD800, dan ini mungkin second hand termasuk headphone yang paling murah di meja ini. Dia juga teknikalitasnya ya menurut gua raw teknikalitas paling bagus dia. Kedua menurut gua untuk value ini masih antara si ini dua ya. Ini second hand 9 juta loh. 9 juta tapi ini juga ya, ini 15. Masa pilih 15 kayaknya enggak deh second hand. 12-13 mungkin lu bisa dapet gitu ya. Beda 3 juta 4 lumayan gak sih? Ya susah juga ya. Iya. Menurut gue mungkin Aria ini mungkin paling terakhir karena dia masih paling mahal second handnya. Ini karena paling baru. Kayak masih 18-an lebih lah ya. 18-an second handnya. Clear sama LCDX menurut gue kalau ngomong teknikalitas gue bakal pilih si Clear tuh lebih bagus value-nya. Teknikalitas doang. Yes. Are you sure? Yes. Teknikalitas? Yes. Ya sudah. Suara gue bakal bilang LCDX, kok berat banget ya. Apa tonalitas beda nih? Teknikalitas. Are you fucking serious? Yes. Ya udah. Gue bakal bilang begitu. Ya udah. Jadi berarti begitu ya kira-kira 1, 2, 3 gitu harapannya. Kalau gue secara preference gue bakal naruh HD800 paling atas. Kedua Aria.
Dan ini jujur interchangeable, tergantung mood gua. Iya. Ketiga, LCD-X Verco 4 vocal clear. Kenapa? Karena menurut gua di antara ini semua yang technicality agak sedikit di belakang itu enggak sih, sebenarnya ini about similar lah in technicalities. Cuman masalahnya tuh gini, kalau gua mau beli headphone mahal, ada sesuatu yang gue pengen cari dari headphone itu. Gua ini dalam hal preferensi mana gue akan beli sesuatu, gue nggak akan beli vocal clear. Kenapa? Karena nggak ada yang spesial ini kecuali be good at everything. Kayak gue nggak mau headphone yang good at everything tapi nggak ada yang spesial satu gitu loh. Kalau ini ada semua gitu loh. Kayak anggapan ini OST, ini female vocals, ini male vocals dan EDM. So Brian punya ketiga pasang kuping, gue cuma Ya punya jadi satu. gue jadi kalau misalnya gue pengen ganti, gue ganti headphone gitu loh. Cuman kalau misalnya gue saranin lu cuma punya beli satu doang, satu headphone, antara ini atau ini. Ini dua agak-agak niche ya. Kecuali lu emang pengen nyari yang paling value, yang paling best value, Harga berapa? ini. Sudah pasti. Ini murah banget Murah second-annya. banget, ya. Ya, untuk kemampuan mereka, bukannya soal orang jual murah sih ya. Kayak soal kemampuan mereka, kemampuannya H800 secara teknikal, secara DLT retrieval, secara soundstage mungkin kalah separasi dan apa namanya layering dari planar-planar seperti Heaven Aria. Tapi kemampuan dia, presentasi raw detail dan tonal balance yang menurut gue cukup baik. This is still very very insane Value. in value. Bahkan kayak harganya sama, misalnya semua harganya sama nih. Teknikalnya tuh memang bagus tapi ini kayak lu bisa dapat ini paling murah gitu, kayak why? Karena dia pengen tua. Karena dia paling tua. Coba misalnya lu tahan sama treble-nya, Ya. gas. Kalau misalnya lu masih gue nggak tahu nih gue tahan apa enggak, bla 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 lah. Ya inilah, ini dua headphone aman. Ya. Kalau ini acquired taste, jadi lu harus dengerin dulu, lu suka apa enggak. Karena 50-50. Ya. Kan gue punya Aria dan LCD-X tuh untuk agak waktu yang lama ya. Jadi gue suka kayak misalnya ketemu teman-teman gue, kayak gue bilang ini coba lu dengerin ini dua, lu lebih mana. Kayak yang lucunya adalah begitu gue nanya-nanya teman gue yang audiophile, Aria, dan teman-teman gue yang non audiophile, LCD-X. Jadi mostly ya, ini mostly ada teman gue yang audiophile lebih demen LCD-X juga, ada teman gue yang non audiophile lebih demen Aria juga. Tapi ya ini gue bilang mostly lebih demen yang mana. Jadi kayak mungkin untuk lagu-lagu top 40 atau lagu-lagu yang lebih ngebas, perlu bass, nyari di sini. Cuman ini lo harus coba. Kalau ini menurut gue cukup aman, relatif aman. Ya, jadi itulah review kali ini. Bukan review, perbandingan kali ini. Oke, see you next time, Godspeed.